Kelas ini akan mengajarkan tentang kebutuhan dasar manusia. Nama saya adalah Cai Juanxiu. Mari saya perkenalkan tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap orang memiliki kebutuhan hidup yang berbeda, pada tahapan kehidupan yang berbeda. Jika ingin sehat atau sembuh, Anda harus memenuhi kebutuhan tersebut. Maslow membagi kebutuhan menjadi 5 tingkatan dalam urutan kebutuhan yang berbeda. Pada tahun 1970, berubah menjadi 8 tingkatan kebutuhan. Tingkat terendah adalah hal pertama yang harus dipenuhi oleh manusia untuk dapat bertahan hidup, yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis meliputi makanan, kebersihan, pakaian, perawatan diri, dan lain-lain. Setelah terpenuhi, manusia akan memiliki rasa aman. Hanya ketika mereka memiliki rasa aman dan terpenuhi kebutuhan fisiologis, barulah mereka dapat mengejar cinta dan dicintai. Setelah dicintai dan mencintai, harga diri menjadi lebih mudah untuk dicapai. Setelah itu, mereka sudah siap untuk memasuki gerbang aktualisasi diri. Menanggapi kebutuhan di atas, Maslow dibagi menjadi 3 bagian. Kebutuhan akan kecantikan, aktualisasi diri, dan keinginan terus-menerus untuk memenuhi potensi. Secara tradisional, Maslow hanya menggunakan aktualisasi diri untuk memenuhi ketiga kebutuhan di atas. Jadi, tidak peduli apakah itu aktualisasi diri, atau harga diri, atau perasaan, atau rasa aman. Tetapi, kebutuhan fisiologis seperti makanan, sandang, papan, dan transportasi dan perawatan diri harus terpenuhi dahulu. Dari mana datangnya kebutuhan dasar? Kebutuhan datang dari persepsi dan sistem sensorik manusia. Apa artinya kebutuhan datang dari persepsi dan sistem sensorik manusia? Pertama, mari kita lihat mengapa manusia membutuhkan persepsi dan sensorik. Kebijaksanaan manusia berbeda dengan tumbuhan, karena dapat dirasakan, dan setelah dirasakan, dapat diungkapkan. Untuk pasien yang lemah, sensorik sangatlah penting. Sama seperti antena yang berperan penting dalam berhubungan dengan dunia luar. Fungsi dari persepsi adalah mampu menerima dan menafsirkan dengan benar rangsangan dari lingkungan. Itu juga merupakan fungsi dasar kelangsungan hidup manusia. Bagaimana mampu menerima dan mengartikannya? Misalnya, jika seseorang memiliki gangguan kognitif, dia mungkin dapat menerima beberapa informasi, tapi dia tidak bisa menjelaskan secara formal dan benar. Contoh, pasien mencium bau yang tidak sedap, tetapi tidak tahu bahwa bau tersebut tertinggal setelah tubuh menyentuh benda yang kotor. Mungkin ada persepsi dan informasi yang salah. Dari sini kita bisa melihat, saat Anda mencuci tangan dengan sabun untuk lansia penderita demensia, sabun tersebut terlihat seperti mangga, dan para lansia mungkin memakan sabun ini layaknya mangga. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang dia lihat? Karena dia tidak bisa membedakan apa yang dia lihat, apakah sabun ataupun mangga. Jadi, pada saat lansia lapar dan melihat sesuatu yang tampak seperti mangga, ia akan memakannya. Di saat dia makan, indera perasa tidak bisa membedakan, tidak bisa merasakan, atau menjelaskan bahwa kedua hal tersebut merupakan objek yang berbeda. Saat merawat lansia, kita harus memahami kebutuhan dasarnya, memahami apakah sistem sensori dan persepsinya dapat menghantar sinyal dengan benar. Hal tersebut merupakan hal yang sangat penting, karena persepsi bertanggung jawab dalam menafsirkan informasi sensoris. Jadi, sistem sensoris adalah fungsi dasar manusia. Sistem sensori menerima stimulus. Stimulus termasuk sentuhan, penciuman, rasa, pendengaran, penglihatan, postur, dan stimulus visera. Saat stimulus ini dirasakan dan diterima oleh indera, maka ini disebut sebagai sistem sensorik. Yang menafsirkan informasi sensoris adalah persepsi, dan hanya melalui persepsi kita dapat bereaksi dengan tepat. Jika tidak dapat bereaksi dengan tepat, orang lain mungkin tidak mengerti apa yang kita jelaskan, yang dapat membuat pasien merasa tidak aman, cemas, takut, marah, dan lain-lain. Indera peraba melalui kulit dan indera penciuman melalui hidung. Saya percaya bahwa kalian mempunyai pengalaman seperti ini.
Ketika saya masih anak-anak dan melihat ibu saya memasak, hanya dengan mencium bau makanan tersebut sudah membuat saya menjadi lapar. Ini adalah persepsi dan sistem sensori. Jadi, saat menjaga lansia, baiknya kita merangsang inderanya agar dia merasakan bahwa hidup adalah sesuatu yang layak diberkati dan bukan menjadi tidak peka. Perasa dengan lidah, penglihatan dengan mata, pendengaran dengan telinga. Postur tubuh sering terabaikan, seperti duduk tegak, dan apakah bisa terjatuh saat berolahraga. Indera tersebut sangatlah penting. Jika membuat pasien mengabaikan indera tersebut dan mengatakan, "Saat saya membantu Anda tidak perlu mengeluarkan tenaga. Serahkan semuanya pada saya." Maka postur tubuh lansia akan semakin gawat. Jika kami membantunya dengan mengikat tali pengikat, maka akan menyebabkan indera pasien terhadap posturnya menumpul. Jika indera postur pasien tidak tumpul, maka pasien tidak akan bisa tahan saat diikat dalam waktu yang lama. Jadi, manusia akan mengalami proses adaptasi dalam persepsi dan sistem sensori. Yang terakhir adalah indera visera. Sebagai contoh, jika lansia yang menderita demensia merasa kantung kemihnya penuh dengan kencing dan ingin ke toilet, tetapi tidak dapat menjelaskan dengan benar kepada orang lain dan hanya bisa menggoyangkan bokongnya atau terus ingin berdiri. Jika Anda tidak memiliki pemahaman yang baik tentang perasaan dan pergerakannya, Anda mungkin merasa dia sedang melakukan gerakan yang aneh. Karena cara dia menyampaikannya berbeda dengan mereka yang mengungkapkan kebutuhannya secara normal. Indera visera adalah alat pelindung tubuh manusia yang paling dasar. Saat lapar, Anda akan mengatakan bahwa Anda lapar. Saat ingin ke toilet, Anda akan mengatakan bahwa Anda ingin pergi ke toilet. Menurut sebagian orang, ini adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Namun, untuk pasien penderita demensia, cacat, atau lumpuh tubuh bagian bawah, pengetahuan sangatlah berpengaruh. Arti dari persepsi adalah tubuh manusia dapat mengenali dan memahami adanya rangsangan ketika dirangsang oleh lingkungan internal ataupun eksternal. Saat indera terangsang, tetapi pasien tidak dapat mengerti atau menjelaskannya, akan menyebabkan orang lain untuk menginterpretasikannya dengan salah. Hanya dengan tanggapan persepsi normal, kita dapat mengatasi rangsangan dalam kehidupan sehari-hari. Pasien akan memilih, mengatur, dan memahami rangsangan di lingkungan berdasarkan pengalaman dan pelajaran masa lalu. Misalnya, pasien menyadari bahwa saat ia berbicara dengan suara yang keras, ia akan dimarahi. Maka, saat kamu berbicara dengan suara yang keras, pasien akan mengira bahwa Anda memarahi dia. Tetapi, Anda berbicara dengan suara yang keras karena Anda takut pasien tidak mendengar secara jelas. Dalam kebutuhan persepsi dan sensori, kita harus berhati-hati dalam mengevaluasi pengalaman hidup dan respon masa lalu pasien terhadap rangsangan tersebut agar dapat menangani pasien. Sistem sensori mengacu pada reseptor sensori yang menerima rangsangan dan stimulus. Tugas utama sensori adalah dapat melindungi diri sendiri. Misalnya, tidak dapat melihat dan mudah untuk menabrak benda atau terjatuh, tidak ada indera peraba, tidak dapat merasakan panas ataupun dingin. Sistem sensori seperti antena tubuh manusia. Antena tersebut menerima rangsangan dari luar, dan apabila tidak peka dan merespon dengan benar, dapat membahayakan diri sendiri. Untuk lansia di usia 70-an, sistem sensori pasti mengalami perubahan, seringkali dengan penurunan penglihatan, pendengaran, rasa, dan penciuman. Orang memiliki apa yang disebut sebagai mekanisme kompensasi. Ketika penglihatan, pendengaran, penciuman, dan rasa menurun, indera peraba akan menjadi lebih baik. Saat indera tertentu terganggu, indera lain akan membantu mengimbangi indera yang terganggu. Ini adalah proses yang sangat penting. Orang dengan penglihatan yang buruk memiliki indera pendengaran yang sangat tajam. Sedangkan orang yang memiliki indera perasa yang buruk akan dengan sengaja menciumnya terlebih dahulu, agar tidak memakan sesuatu yang busuk. Ini adalah proses penyesuaian dasar bagi orang-orang. Terdapat perbedaan antara persepsi dengan fakta objektif.
sehingga orang yang berbeda memiliki persepsi yang berbeda terhadap hal yang sama. Misalnya, perempuan lansia penderita demensia berkata, "Saya sekarang berada di rumah, saya akan pergi cuci baju. Ini adalah persepsi yang salah, dia hidup di masa lalu." Atau, "Cucu saya lagi menangis, tetapi kenyataannya adalah adiknya yang menangis." Ini adalah perbedaan persepsi. Ketika perawat tidak dapat memahami persepsi tersebut, maka perawat akan selalu menyangkal apa yang dikatakan pasiennya dan membuat pasien semakin marah, bahkan akan berdebat dengan perawat. Oleh karena itu, perbedaan persepsi dapat dengan mudah menimbulkan konflik antara perawat dan orang yang dirawat. Oleh karena itu, kurangi jarak antara perasaan dan persepsi selama pengasuhan. Persepsi adalah antena pasien, seperti mencium bau makanan di udara, mata melihat di atas meja ada mangkok dan sumpit, merasa lapar. Kelima indera berfungsi sebagai antena manusia, yaitu memungkinkan manusia untuk menilai rangsangan eksternal yang diterima oleh korteks cerebral. Manusia membutuhkan lingkungan untuk menjaga fungsi normal sehari-hari. Ketika stimulus tidak dapat dinilai dengan benar, maka akan timbul reaksi emosional yang negatif. Hal ini akan mempengaruhi hubungan antara perawat dan yang dirawat. Bagaimana cara menjaga panca indera kita? Orang Jepang percaya bahwa menjaga panca indera dapat mengurangi demensia dan mengurangi degenerasi korteks cerebral. Sebelum berbicara tentang perawatan panca indera, pertama-tama, mari kita lihat masalah gangguan persepsi. Yang pertama adalah hilangnya sensori, yaitu perasaan yang seharusnya ada tetapi telah hilang. Seperti sudah lama tidak mencium bau nasi yang harum, telah lama tidak mendengar suara memasak sayur. Ini disebut hilangnya sensori. Yang kedua adalah overstimulasi sensori, yang berarti bahwa ketika rangsangan lingkungan melebihi kisaran yang dapat diterima pasien, maka akan menjadi tidak tertahankan, seperti pengharum di kamar mandi terlalu kuat atau suara konstruksi terlalu keras, dan lain-lain. Suara tersebut terlalu keras atau diulang terus-menerus, yang membuat dari dapat diterima menjadi tidak dapat diterima. Ini adalah overstimulasi sensorik. Gangguan sensorik dikarenakan oleh stimulasi yang tidak mencukupi di lingkungan. Misalnya, dalam lingkungan perawatan institusi, Anda mungkin tidak dapat melihat matahari di luar, atau tidak tahu apakah sedang hujan. Tidak hanya sekedar kurangnya sensori. Hilangnya sensori mengacu pada hilangnya panca indera, seperti mata tidak dapat melihat. Misalnya, lansia mempunyai penglihatan yang bagus dan dapat melihat matahari, merasakan perubahan suhu. Tetapi, karena lingkungan tidak menyediakan stimulus tersebut, yang membuat lansia tidak dapat membedakan pagi atau malam. Ini dapat menyebabkan gangguan sensorik. Kadang-kadang karena kerusakan reseptor, sebagian atau semua sensorik menghilang, dan stimulus dari lingkungan yang cukup dapat mengarah pada gangguan sensorik. Pada dasarnya, gangguan sensorik harus dicegah dalam perilaku perawatan. Yang paling sering digunakan adalah menjaga panca indera. Manifestasi klinis dari gangguan sensorik adalah saat membangunkan lansia, tetapi dia tidak ingin bangun atau kurangnya minat dalam melakukan sesuatu. Suasana hati juga sering berubah menjadi cemas, depresi, sering menangis, takut, atau tidak dapat merasakan apa-apa. Karena berada dalam lingkungan yang tidak terstimulasi dalam jangka waktu yang panjang, akan membuat pasien tidak dapat mengekspresikan emosinya, sehingga menyebabkan dia menjadi tidak stabil secara emosional dan bahkan bereaksi secara berlebihan. Misalnya, setelah menonton film sedih dan menangis, Anda akan merasa emosi Anda lebih stabil. Itulah ekspresi emosi. Oleh karena itu, bahagia, marah, sedih, dan gembira perlu diungkapkan dengan tepat. Jika tidak mengekspresikannya dengan benar, atau menahan emosi terlalu lama, dapat membuat lansia menjadi tidak stabil atau bereaksi berlebihan. Selanjutnya, mari kita berbicara tentang perubahan sensorik. Para lansia yang terlalu lama tidak menerima rangsangan panca indera
akan mulai mengatakan bahwa tubuhnya sakit, ini sakit, itu sakit. Dikarenakan tubuh sudah terlalu lama tidak merasakan adanya sentuhan, tetapi tiba-tiba merasakan sakit. Melalui rasa sakit, dipastikan bahwa kaki dan tangan masih ada. Jika tidak ada stimulus sentuhan yang mencukupi, akan mengakibatkan pasien mudah berpikir bahwa badannya sakit. Misalnya, saat tidak mengetahui siang atau malam, akan membuat lansia melihat hal yang tidak ada atau mendengar suara yang aneh. Jadi, perubahan sensori jika tidak ditangani dengan benar akan menghasilkan perilaku yang tidak normal. Beberapa hal tersebut penting untuk pasien penderita demensia. Perubahan kognitif seperti gangguan sensori dalam jangka waktu yang lama, misalnya, tidak memberitahu pada pasien saat ini tanggal berapa, hari apa, panas atau dingin. Dan tidak mempunyai lingkungan yang tepat atau menjaga fungsi kognitif pasien. Seiring waktu, perubahan kognitifnya mungkin tidak selalu disebabkan oleh demensia, tetapi mungkin akibat dari gangguan sensorik. Setelah gangguan sensorik mencapai batas tertentu, akan menyebabkan pasien kehilangan konsentrasi. Saat berbicara, tiba-tiba tertidur. Urutan pemikirannya pun berubah, dan seluruh urutan pikiran berubah. Dan tugas-tugas kognitif sederhana menjadi tidak dapat dilakukan. Misalnya, mereka akan memakai pakaian luar terlebih dahulu, kemudian pakaian dalam, dan kemudian melepas celana mereka setelah buang air kecil. Perubahan kognitif ini dapat menyebabkan kebingungan, pikiran aneh, halusinasi, atau halusinasi pendengaran. Misalnya, nenek mengatakan ayahnya atau orang lain akan berbicara dengannya. Ini dikarenakan dia tidak bisa menjelaskan halusinasi pendengaran yang dia dengar. Jadi, dia mencari tahu jawabannya melalui suara dalam ingatannya. Jika perawat tidak memahami penjelasannya, maka perawat akan berpikir bahwa pasien dimasuki oleh roh, padahal sebenarnya bukan. Tetapi, karena pikirannya mencoba untuk menghubungkan ingatannya, sehingga menyebabkan dua hal yang berbeda menjadi satu. Saat menghadapi situasi tersebut, kita harus bagaimana? Yang pertama, memahami alasan gangguan persepsi dan besarnya pengaruh tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar dapat meningkatkan penglihatan, pendengaran, rasa, dan sentuhan pasien. Melewati stimulus yang normal akan mengontrol tingkah laku aneh pasien. Jika karena pasien aneh dan perawat terus membiarkan dia beristirahat dan bukannya merasa panca indera, tingkah laku aneh pasien tidak akan berkurang, malah semakin menjadi-jadi. Perhatikan keselamatan dan berikan rehabilitasi yang sesuai untuk pasien dengan gangguan sensorik. Yang paling penting adalah menjaga keselamatan pasien dan menjaga sistem sensorik pasien, karena gangguan penglihatan dapat membahayakan nyawa pasien. Jadi, jika orang yang Anda rawat memiliki gangguan sensorik dan persepsi, Anda harus sangat berhati-hati dan mengajarinya cara menghindari hal-hal yang berbahaya. Misalnya, perhatikan penggunaan benda panas, dingin, dan tajam jika ia kurang peka terhadap sentuhan dan nyeri, atau menderita diabetes, berkurangnya sensasi perifer, mati rasa, dan lain-lain, maka orang tersebut harus diperhatikan. Ia mungkin merasakan sesuatu saat bersentuhan dengan benda panas, dingin, ataupun berbahaya. Jika sebagian dari sensori tersebut tidak dapat dipulihkan, maka rangsangan harus dibuat. Misalnya, biarkan ia menyentuh benda-benda dengan tekstur atau sentuhan yang berbeda. Jika masalah pendengaran, gunakan alat bantu dengar dengan tepat. Untuk penglihatan, gunakan kacamata korektif dengan tepat. Jika persepsi kelima panca indera dapat dipulihkan, gangguan sensorik dapat dikurangi, dan akhirnya dampak gangguan persepsi dan disfungsi kognitif dapat dikurangi. Disediakan beberapa contoh sebagai referensi Anda untuk menjaga gangguan sensorik. Jam, kalender, gambar gantung, dan foto keluarga dapat disediakan untuk merangsang indera mata. Untuk pendengaran, bisa menyediakan topik yang sudah dibahas pasien sebelumnya, atau hal yang sudah dikenal untuk membantu mengingat dan berpikir pasien. Dan kita juga harus mengurangi pemisah antar dunia luar dengan pasien. Hal yang paling baik adalah dengan membaca koran.
agar pasien tahu apa yang sedang terjadi di dunia dan mengatasi ketidaknyamanan visual pada lansia. Saat membaca koran, hindari membaca bagian politik, karena bisa mengakibatkan perubahan suasana hati. Juga dapat memberikan aroma lingkungan untuk merangsang indera penciuman, dan sebisa mungkin hindari menggunakan merek shower gel yang sama. Kita juga harus melihat kebiasaan pasien. Seperti di Amerika Serikat, mereka akan mengganti letak perabot saat pergantian musim. Misalnya, saat merayakan Natal, seluruh warna lingkungan berubah menjadi warna jingga hangat, dan Anda secara alami akan merasakan suasana musim dingin dan Natal. Ini ada hubungannya dengan kenangan masa lalu. Kalau di Taiwan, saat tahun baru Imlek, aroma semua jenis makanan dari yang kita masak atau aromaterapi juga bisa dipertimbangkan untuk merangsang panca indera. Mengubah jenis dan gaya makanan sesering mungkin untuk menjaga kebersihan mulut dan merangsang indera perasa pasien. Misalnya, rasa dan tekstur batang di selatan dan utara akan berbeda. Bagaimana memadukan karakteristik musiman dan lokal agar menyesuaikan dengan lingkungan di mana pasien dibesarkan. Ini akan menarik perhatian pasien untuk berbicara. Setelah merangsang indera rasa, ingatan akan menghasilkan pemikiran, dan pemikiran akan menghasilkan perbandingan, sehingga akan ada sesuatu untuk disebutkan. Semua ini dilakukan saat merawat pasien agar pasien dapat mengingat kenangan masa lalu dan merasa bahwa pasien ingin hidup. Pentingnya untuk mengubah jenis makanan. Ada beberapa orang menyukai pasta, beberapa menyukai makanan penutup, beberapa menyukai rasa asam untuk merangsang mulut. Kita harus memahami kebutuhan pasien agar bisa merencanakan makanan untuk merangsang indera rasa pasien. Kemudian, ubah stimulasi lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan hobi pasien. Yang paling umum adalah memainkan musik yang pasien suka dengarkan atau suara burung. Di luar negeri, lansia akan mendirikan kandang burung untuk memberi makan burung. Burung akan terbang ke kandang burung di pagi hari, dan burung yang berbeda memiliki suara yang berbeda. Dan pendengaran lansia dapat dirangsang dengan membedakan suara burung. Di Taiwan, musik tradisional lebih umum didengarkan. Jika dia memiliki latar belakang pertanian, bisa berikan musik yang sering ia dengarkan di masa lalu. Jika pasien adalah ibu rumah tangga, dapat diberi suara memasak atau suara anak kecil. Kita harus memberikan suara yang familiar kepada pasien agar dapat menstimulasi panca indera pasien. Yang terakhir adalah merangsang indera peraba. Untuk lansia atau pasien yang dalam perawatan jangka panjang, kita harus memberikan rangsangan sensorik sewaktu-waktu karena akan sangat membantunya meredakan rasa sakit. Anda bisa juga memijat punggungnya saat mandi. Menggunakan pijatan untuk merangsang indera peraba. Saat memijat punggung, bisa menggunakan mini essential, gel mandi, atau lotion perawatan kulit. Tetapi, biarkan pasien untuk membuat pilihan. Dan dengan memijat akan mengurangi kemungkinan mengalami gangguan sensori dan meningkatkan panca indera. Pada dasarnya, tidak semua panca indera dapat dirangsang secara individual. Tetapi jika Anda melakukannya, indera lain juga bisa dirangsang. Apakah akan menambah ingatan dan pemikiran demi penglihatan? Apakah akan menambah rasa demi bau? Ini semua bisa dipikirkan. Berikutnya adalah overstimulasi sensorik. Mengacu pada saat intensitas rangsangan lingkungan melebihi kecepatan, jenis, kuantitas, dan bentuk yang biasanya dapat ditangani pasien. Pasien merasa tidak ada jalan dan merasa bebannya berat. Masalah umum dalam overstimulasi sensori meliputi kognisi, penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Misalnya, kami sudah lama berada di kelas, dan beberapa orang mulai merasa sangat lelah. Ini yang disebut dengan overstimulasi sensorik. Faktor yang mempengaruhi overstimulasi sensorik, misalnya, pasien merasa sepanjang hari itu adalah siang dan tidak ada malam hari. Ini akan menyebabkan pasien mengalami overstimulasi sensorik. Kami berharap dalam merawat pasien ada lingkungan dengan perbedaan siang atau malam hari, dan ada juga perbedaan antara terang dan gelap di dalam ruangan agar penglihatannya tidak terbebani.
Pendengaran yang berlebihan, misalnya, beberapa pasien mengalami gangguan pernafasan dan harus menggunakan ventilator dan mesin yang mengeluarkan suara. Mesin yang mengeluarkan suara dalam waktu yang lama akan menyebabkan pasien mengalami gangguan pendengaran. Sentuhan yang berlebihan, seperti mengikat pasien di ranjang, dapat menyebabkan rasa sakit jika diikat terlalu lama. Ini yang disebut overstimulasi pada sentuhan. Yang terakhir adalah overstimulasi kognitif, seperti sulit tidur, khawatir, cemas, yang semuanya merupakan bagian dari overstimulasi kognitif. Bagaimana merawat pasien yang menderita overstimulasi sensorik? Yang pertama adalah mengontrol lingkungan agar mengurangi stimulus dari lingkungan. Jika pasien sudah tidak tahan, maka stimulus dari lingkungan harus diatur. Ada beberapa orang yang suka suasana sunyi. Jika terus-menerus mendapat stimulus suara, maka mereka akan merasa terbebani. Beberapa orang pasti menyukai suara dan musik tertentu agar tidak merasa kesepian. Jadi, rangsangan suara yang sama akan berbeda untuk setiap orang. Disarankan untuk terlebih dahulu memahami preferensi dan permintaan pasien akan stimulus lingkungan. Hal terpenting adalah membantu pasien beradaptasi dengan lingkungan baru sesegera mungkin, agar pasien memiliki rasa kendali atas lingkungan baru. Orang merasa tidak aman saat berada di lingkungan yang tidak bisa mereka kendalikan. Tidak dapat mengendalikan, artinya tidak tahu kapan suara akan keluar dan kapan lampu akan menyala. Perasaan seperti itu bisa membuat orang tidak bisa hidup, bermusuhan, bahkan kebingungan. Oleh karena itu, perlunya lingkungan yang nyaman bagi individu sesuai dengan kegiatannya sehari-harinya, dan berikan juga waktu sendiri untuk pasien agar meningkatkan rasa kontrolnya atas lingkungan. Berikutnya adalah mempertahankan perawatan dan staf perawatan yang sama, karena perawat yang menjaga pasien harus membantu mengendalikan lingkungan, dan perawat mempunyai pemahaman terhadap kebiasaan pasien. Jika sering mengganti staf perawat, akan membuat pasien tidak nyaman dan tidak dapat membangun kebiasaan hidupnya. Setiap kali mengganti perawat, mereka harus beradaptasi lagi. Jadi, sangat penting untuk mempertahankan perawatan dan perawat yang sama. Kesadaran otak sangat penting saat mengevaluasi pasien. Biasanya didasarkan pada kognitif dan persepsi sensoriknya. Namun, ketika merawat pasien, ada satu hal yang sangat penting, yaitu apakah pasien berperilaku aneh. Maksud dari berperilaku aneh adalah, jika kesadaran pasien berubah-ubah, maka harus segera mencari pertolongan medis. Kesadaran berarti adalah individu waspada dan memiliki orientasi yang baik, dapat memahami orang, peristiwa, waktu, tempat, dan hal-hal yang lain, menanggapi rangsangan eksternal dengan tepat, dan dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia luar. Harap dicatat bahwa jika Anda menemukan pasien tidak dapat bangun atau mengantuk di pagi hari, Anda harus memperhatikannya. Atau mungkin kesadarannya telah berubah. Misalnya, nenek bangun, tetapi dia berbicara omong kosong seperti orang kebingungan. Jika kesadaran lansia berubah, sebagian besar disebabkan oleh infeksi atau ketidaksesuaian obat yang baru disesuaikan. Apapun alasannya, jika hal itu mengancam keselamatan para lansia, maka kita harus segera menanganinya dan segera mencari bantuan. Ada cara tertentu untuk mengevaluasi indeks koma. Yang disebut sebagai indeks koma bukanlah dievaluasi ketika Anda berada dalam keadaan koma, tetapi merupakan cara untuk mengevaluasi tingkat kesadaran. Penilaian kesadaran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah respon membuka mata. Yang kedua adalah respon motorik. Dan yang ketiga adalah respon verbal atau berbicara. Untuk respon membuka mata, misalnya saat kita memanggil nenek atau kakek untuk bangun pagi, mereka akan membuka mata setelah mendengar suara kita. Seperti saat kita berjalan sampai di samping tempat tidur dan mereka membuka mata, maka ini dinilai sebagai 4 poin. Saat Anda berjalan mendekati mereka dan memanggil berkali-kali, baru mereka membuka mata, maka ini dinilai sebagai 3 poin.
atau mereka tidak merespon dan kita harus menepuk mereka agar merangsang rasa sakit, bahkan sampai memukul mereka dengan keras agar mereka bangun, maka ini dinilai sebagai 2 poin. Di saat seperti ini, kita harus memperhatikan apakah rasa ngantuk dan capek pasien sama seperti orang normal lainnya. Karena orang lain saat dipanggil akan langsung membuka mata. Jika kita harus menggoyangkan pasien agar bangun, mungkin kesadaran pasien sudah sampai tahap sopor. Segera cari bantuan medis. Perubahan kesadaran sangat berbahaya bagi pasien. Misalnya, tubuh sedang meradang atau terinfeksi sehingga tidak bisa bangun. Bangun atau tidak adalah indeks evaluasi yang sangat penting. Ini disebut juga respon membuka mata. Yang kedua adalah respon motorik. Total ada 1-6. Dan apabila ia tidak bereaksi berarti 1 poin. Poin paling tinggi untuk respon membuka mata adalah 4, dan respon paling tinggi untuk gerakan adalah 6. Jika pasien dapat melakukan gerakan sesuai instruksi, maka poinnya adalah 6. Jika Anda menarik pasien dan dia menepis tangan Anda karena sakit, maka poinnya adalah 5. Jika dia tidak dapat menepis tangan Anda tetapi dapat menarik diri karena sakit, maka poinnya adalah 4. Jika Anda memberi stimulus sakit pada pasien dan kedua tungkai atas dan bawah pasien berada dalam posisi aduksi dan ekstensi, maka poinnya adalah 3. Jika tungkai atas dan bawah hanya dapat diregangkan, maka poinnya adalah 2 dan tidak ada respon berarti 1. Harus diperhatikan, apabila respon gerakan mata aneh, maka selanjutnya menggunakan respon gerakan. Dan saat Anda memberikan rangsangan, pasien menunjukkan suatu reaksi. Untuk respon verbal, jika dia membuka mata, maka poinnya adalah 3. Anda harus memperhatikan jawaban yang keluar dari mulut pasien saat ditanya. Misalnya, "Kakek, sekarang kita berada di mana?" "Kakek, saya siapa?" Jika pasien tahu dan dapat mengeluarkan jawaban yang benar, maka nilainya adalah 5. Jika dia tidak dapat menjawab dengan benar, maka nilainya adalah 4. Jika dia tidak dapat merespon Anda dan hanya berbicara beberapa patah kata, maka nilainya adalah 3. Jika dia hanya menjawab atau hanya mengeluarkan suara, maka nilainya adalah 2. Jika pasien tidak ada respon, maka nilainya adalah 1. Biasanya, indeks evaluasi kesadaran ini tidak digunakan. Tetapi, ketika ditemukan ada sesuatu yang salah dengan lansia, penilaian kesadaran sangatlah penting, dan kondisinya kemungkinan memerlukan perawatan medis untuk melihat apakah adanya masalah akut yang terjadi. Selanjutnya adalah aktivitas. Aktivitas merupakan bagian penting dari kebutuhan hidup manusia. Bagi kebanyakan orang, kemampuan untuk bergerak adalah hal yang biasa, dan mereka tidak dapat menghargai ancaman yang ditimbulkan oleh imobilitas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seperti duduk lama dan bokong terasa sakit. Anda bisa berdiri dan melakukan peregangan, sehingga tidak bisa merasakan sakit akibat duduk terus-menerus yang dapat menimbulkan cedera tekanan. Seperti cedera tekanan, nyeri punggung, atrofi otot, kekakuan sendi, kontraktur, ataupun trombosis. Imobilitas adalah salah satu penyebab utama gangguan fisik kita. Begitu seseorang kehilangan kemampuan untuk bergerak, hal itu akan mempengaruhi persepsinya tentang tubuh dan citranya dan merasa bahwa dia bukan orang yang utuh. Misalnya, jika Anda kehilangan kemampuan berjalan dan perlu menggunakan tongkat atau alat bantu jalan lainnya, ini akan menyebabkan Anda menghindari interaksi sosial. Karena ia merasa kemampuan yang terbatas, tidak seperti sebelumnya, ia tidak ingin dilihat oleh orang lain, serta mengurangi kesempatan dan kemauan untuk berinteraksi dengan orang lain. Pada saat yang sama, hal itu juga menghambat komunikasi dengan orang lain dan menghasilkan gangguan persepsi. Oleh karena itu, kita sebagai perawat harus memperhatikan kepuasan aktivitas pasien dan berikan bantuan bila perlu dan merencanakan kegiatan fisik secara aktif untuk memberinya kesempatan untuk menggerakkan anggota tubuh dan persendiannya. Mudah untuk dibicarakan, tapi sulit untuk dilakukan, karena aktivitas yang tidak tepat terkadang menyebabkan pasien terjatuh.
Pada awalnya, jika Anda kurang memahami kebutuhan aktivitas pasien dengan baik, maka Anda akan berharap pasien tidak bergerak sembarangan. Jika pasien bangun dengan sembarangan, maka kemungkinannya akan terjatuh. Tapi Anda juga berharap agar pasien dapat menggerakkan badannya, bukan membatasi pasien. Tetapi saat Anda merawat para lansia, semakin Anda membatasi pasien karena takut terjatuh, maka Anda akan menyadari bahwa pasien semakin lemah, yang akhirnya membuat pasien semakin lama seperti kaca yang akan pecah saat Anda menjatuhkannya. Jadi, aktivitas bagi lansia adalah hal yang penting. Jadi kami berharap dapat melatih perawatan mandiri terhadap pasien. Selama pelatihan, saya berharap perawatan harian para lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari dapat sepenuhnya terpenuhi. Di masa lalu, para lansia yang mengalami stroke dan tidak nyaman untuk makan, akan kita bantu dengan menyuapinya. Jika para lansia tidak dapat ke toilet, maka kita akan membantu mereka menggunakan popok. Perawatan semacam ini sebenarnya adalah perawatan medis akut yang mendorong pemulihan. Tetapi dalam hal kehidupan, kita harus membiarkan pasien menyadari potensi aktivitas tersebut, karena dapat membantu pasien untuk bergerak dan perlahan membiarkan pasien menyelesaikan perawatan kehidupan sehari-harinya. Hanya dengan cara inilah, aktivitas kehidupan sehari-hari dapat ditingkatkan untuk mencapai kemandirian. Saat beraktivitas, saya berharap para lansia bisa melakukannya sendiri, jadi usahakan untuk tidak membantunya. Pada awalnya, kita akan menemui kesulitan dalam merawat karena kita digaji, tetapi membiarkan lansia melakukannya dengan sendiri. Terkadang, keluarga lansia tidak mengerti dan menganggap Anda malas. Oleh karena itu, dukungan kemandirian tidak semudah yang diharapkan. Hal ini berkaitan dengan pemahaman setiap orang. Jika awalnya lansia tidak dapat menggosok gigi sendiri, dan sekarang dapat mengangkat sikat gigi dan menggosok gigi, maka perawatan semacam ini sebenarnya adalah rehabilitas, yaitu mendukung kegiatan perawatan dengan tujuan pemulihan. 3 prinsip yang dilarang dalam perawatan. Yang pertama adalah tidak boleh menahan pasien. Jika ditahan, maka dapat menyebabkan gangguan aktivitas. Yang kedua adalah, jangan terlalu sering pakai popok. Jika bisa bergerak, silakan pergi ke toilet. Dan yang terakhir adalah, jangan berbaring di tempat tidur. Kurangi penggunaan kursi roda dan membantu pasien berjalan ke toilet. Menyemangati pasien untuk makan sendiri dan perlahan-lahan membantu pasien untuk mencapai fungsinya sendiri, seperti mandi dan membersihkan diri sendiri. Hanya dengan cara ini, para lansia dapat merasa dan memiliki martabat dan rasa hormatnya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan aktivitas, kita harus mendorong pasien untuk bangun dari tempat tidur setiap hari, dan membantu pasien membangun aktivitas perawatan harian yang stabil dan dapat ditoleransi. Mengikuti jadwal yang sama setiap pagi karena lansia suka perasaan yang aman dan stabil. Setiap aktivitas sudah direncanakan dengan baik dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari pasien. Jika pasien tidak dapat bangun dari tempat tidur, kita harus ingat untuk membantu pasien mengganti postur tubuh, membalikkan badan, dan duduk. Periksa juga kulit apakah ada luka tekan. Dan yang terpenting adalah topang tubuh secukupnya untuk meningkatkan kenyamanannya dan melakukan range of motion exercise. Melakukan range of motion exercise harus ada tujuannya. Misalnya, olahraga tangan supaya dapat menggosok gigi sendiri. Jika hanya melakukan olahraga tanpa mengetahui tujuannya, biasanya lansia tidak mau melakukannya. Selanjutnya adalah cara merawat pasien dalam melakukan aktivitas yang berbeda. Untuk membantu dukungan kemandirian bagi para lansia, pertama-tama kita harus memahami kebiasaan hidup sehari-harinya. Kemudian, menilai dampak dari pembatasan aktivitas individu pada fungsi kehidupan sehari-hari. Misalnya, tungkai bawah tidak memiliki kekuatan otot dan tidak dapat berdiri, yang dapat mempengaruhi usaha untuk ke toilet. Jika tungkai atas tidak dapat diputar atau diangkat, akan mempengaruhi dalam memakai baju. Oleh karena itu, pembatasan aktivitasnya
harus dipadukan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk membantunya dalam pelatihan. Yang terakhir adalah menyesuaikan tenaga pasien dengan aktivitas yang dilakukan, dan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah pasien mampu mengerjakan sendiri tanpa bantuan perawat. Kita berharap para lansia dapat melakukan aktivitas sendiri tanpa bantuan. Mungkin dapat dibantu dengan alat bantu, tapi jangan sepenuhnya membantu pasien. Seperti alat makan diganti dengan sendok, lansia mungkin dapat makan sendiri. Kategori kedua adalah dibantu menggunakan alat, mengacu pada lansia penderita demensia. Saat pasien pergi ke toilet, harus mengingatkan pasien untuk melepaskan celana karena pasien mungkin lupa urutan ke toilet. Ada juga pasien yang cacat. Mungkin saat dia berdiri, dia membutuhkan bantuan alat jalan atau kru dan tidak bisa melepaskan celananya sendiri. Jadi, saat pasien berdiri, kita harus membantu pasien untuk melepaskan celana, dan ini merupakan bantuan parsial. Oleh karena itu, jika pasien benar-benar tidak dapat menyelesaikannya sendiri aktivitasnya, maka diberikan bantuan parsial. Ketergantungan total berarti bahwa orang tua tersebut benar-benar berbaring di tempat tidur dan tidak sadar. Harap dicatat bahwa jika lansia memiliki kemampuan dan sadar, dia tidak boleh sepenuhnya bergantung pada perawat. Kita juga tidak boleh menyuruh lansia untuk tidak bergerak dan mengerjakan semuanya sendiri demi kenyamanan kita. Hal ini tidak tepat untuk lansia. Mungkin Anda dapat memberi makan pasien lebih cepat dibandingkan pasien makan sendiri. Tapi, jika terus-menerus melakukannya, maka pasien bahkan makan pun tidak bisa. Pasien dengan ketergantungan total dan tidak dapat bergerak adalah pasien yang akan dibantu oleh perawat. Pertama, saya akan menjelaskan pentingnya tidur. Istirahat mewakili ketenangan, kedamaian, dan relaksasi. Istirahat yang cukup merupakan bagian penting untuk menjaga kesehatan dan meredakan ketegangan mental. Beristirahat bukan berarti tidak melakukan apa-apa, melainkan suatu cara untuk bersantai, seperti membaca, menonton TV, mendengar musik, dan lain-lain. Istirahat berarti membebaskan sistem saraf otonom. Tidur mengacu pada gaya hidup ritmis biologis. Siklus tidur manusia adalah 90 menit. Siklus ini dibagi menjadi tahap REM dan tahap non-REM. Dari terjaga hingga tertidur, orang normal akan mengalami tahap tidur ringan, tahap awal tidur pulas, tahap tidur nyenyak, dan tahap bermimpi. Siklus ini akan berulang 4 hingga 6 kali hingga Anda bangun dalam 7 hingga 8 jam. Perlu dicatat oleh perawat, seiring dengan bertambahnya usia, kebutuhan dan perawatan tidur pasien berbeda. Kita akan mendorong pasien untuk mempertahankan siklus tidur yang tepat. Ada beberapa lansia yang tidur sangat sedikit di malam hari dan mengantuk di siang hari. Misalnya, ada beberapa lansia yang berdoa, mendengarkan musik, atau minum susu sebelum tidur. Maka kita harus mempertahankan kebiasaan tersebut. Selanjutnya adalah menambah rasa aman pasien. Saat pasien berada di lingkungan yang asing, pasien biasanya tidak dapat tidur dengan pulas dan nyenyak. Oleh karena itu, dalam tata letak lingkungan pasien, kami mencoba sebaik mungkin untuk menyesuaikannya dengan rumah pasien. Dan aktivitas di siang hari harus cukup agar malam hari dapat tertidur. Para lansia yang menderita demensia terkadang terganggu tidurnya dan membuat lansia untuk tertidur di siang hari dan terbangun di malam hari. Pada dasarnya, memenuhi kebutuhan tidur lansia adalah hal yang terpenting meskipun ritme sirkadian pasien telah berubah. Jadi, jangan memaksa pasien untuk harus tidur di malam hari atau harus bangun di siang hari. Jika tidak, akan terjadi banyak konflik. Terlepas dari apakah pasien tertidur di siang atau malam hari, waktu perawatan pasien harus berjarak setidaknya 90 menit dari waktu tidur. Jika tidak, pasien akan terganggu di tengah tidurnya dan akan terganggu secara emosional. Selanjutnya adalah perlunya kebersihan dan kenyamanan tubuh. Kebersihan tubuh itu penting bagi manusia dan kebutuhan dasar yang harus dijalankan. Tidak ada yang suka dibersihkan oleh orang lain. Kenyamanan mengacu pada
keadaan di mana individu rileks, puas, dan bebas dari kecemasan, rasa sakit, ataupun ketakutan. Pengertian kebersihan dan kenyamanan tubuh berbeda-beda sesuai dengan budaya, nilai, kepercayaan, pribadi, dan kebiasaan lainnya. Misalnya, dia mempunyai kebiasaan untuk mandi sekali dalam 3 hari. Mungkin setelah dia sampai ke institusi, dia akan dicap jorok oleh orang lain. Padahal, setiap orang mempunyai cara membersihkan badannya sendiri. Dengan nilai dan keyakinan, setiap orang memiliki pemikiran dan kebiasaannya sendiri. Dalam perawatan jangka panjang, kita harus memahami kebiasaan mandi pasien dan menggunakannya sebagai referensi. Kebersihan merupakan dasar untuk menjaga kesehatan, terutama untuk menghindari infeksi. Dan yang paling penting adalah membersihkan dan merawat kulit. Saat pasien bersih dan nyaman, pasien bisa mendapatkan tidur yang lebih nyenyak dan merupakan elemen dasar dari menjaga kesehatan. Kebersihan tubuh berkaitan dengan perawatan kulit. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sirkulasi darah dan meningkatkan kesehatan kulit. Tubuh kita memiliki keratin yang menua, maka mandi secukupnya dapat menghilangkan mikroorganisme dan sel mati agar dapat jaga kesehatan kulit. Orang Jepang sangat suka berendam karena suhu dan air di dalam bak mandi dapat membuat badan kita terasa nyaman dan rileks serta menghilangkan rasa penat dan meredakan emosi. Terkadang, bau tidak sedap akan mempengaruhi hubungan antara kita dengan orang lain. Jika rambut terlalu berminyak, dapat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Bau badan juga akan menyebabkan hubungan interpersonal yang buruk. Di Amerika Serikat, lansia yang berumur 80-90 tahun akan menyemprotkan parfum karena merupakan kebiasaan orang sana. Tidak ada kebiasaan tersebut di Taiwan, tetapi tetap perlu menjaga kebersihan dengan benar agar tidak menimbulkan bau yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah metode perawatan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan tubuh. Dibagi menjadi perawatan di pagi hari dan perawatan di malam hari. Perawatan pagi hari adalah awal yang baik untuk hari tersebut, dan perawatan sebelum tidur akan membuat pasien tidur dengan nyenyak. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah bangun pagi dengan jadwal dan kebiasaan yang sama setiap hari. Misalnya, menyikat gigi, menyisir rambut, mengganti pakaian, merapikan kuku secara teratur. Mengganti pakaian sebelum tidur agar tidur lebih nyaman. Membersihkan mulut dan melakukan pijatan punggung agar pasien tertidur. Perawatan yang buruk dapat menyebabkan ulcus decubitus. Ulcus decubitus mengacu pada kerusakan sirkulasi jaringan lokal tubuh karena tekanan yang berkepanjangan, yang menyebabkan nekrosis kulit dan jaringan otot. Telinga juga dapat mengalami luka tekanan. Gambar di bawah menunjukkan kemerahan akibat telinga tertekan terlalu lama. Jangan mengira hanya bokong yang dapat mengalami ulcus decubitus. Tekanan pada sembarangan tempat dalam waktu yang lama akan menyebabkan cedera. Klasifikasi ulcus decubitus dibagi menjadi 1-4. Kulit epidermis disebut tingkat 1, dan kulit di bawah epidermis disebut dermis, maka pada disebut tingkat kedua. Jika Anda melihat jaringan subkutan, itu merupakan tingkat ketiga. Dan jika Anda melihat otot atau tulang, itu merupakan tingkat keempat. Tingkat pertama adalah kulit berwarna ungu akibat ditekan selama 30 menit, tetapi kulit tidak terluka. Tingkat kedua adalah kulit terluka dan dapat terlihat ulcus superficial di dalam bagian epidermis atau dermis. Terdapat abrasi pada kulit dan kemungkinannya adanya nyeri. Sebagian kulit mungkin hilang, tetapi belum mencapai jaringan subkutan. Jika luka sampai dermis akan terasa nyeri. Tingkat ketiga adalah seluruh kulit hilang dan Anda dapat melihat SK, indurasi, nanah. Tingkat keempat seperti kawah gunung berapi yang meletus. Akan ada nanah dan infeksi. Segera pergi ke rumah sakit untuk meminta pertolongan. Jadi, klasifikasi ulcus decubitus mempunyai total 1-4 tingkat. Ada beberapa posisi yang rawan terkena ulcus decubitus, tergantung dari posisi duduk, berbaring, terlentang, berbaring miring, dan posisi tengkurap. Dalam posisi duduk, tulang belikat, tulang duduk,
bahu, dan bokong adalah daerah yang rawan terkena tekanan. Selain bahu dan bokong, tulang oksipital yang merupakan bagian belakang kepala juga rawan terkena tekanan, serta tulang siku dan tumit. Jika berbaring miring, daerah yang rawan adalah telinga, begitu pula bahu, tulang paha, dan pergelangan kaki. Untuk mencegah terjadinya ukus dekubitus, Anda harus sering mengubah postur tubuh pasien, agar pasien tidak berada di bawah tekanan dalam waktu yang lama, dan posisi berbaring yang tepat adalah keterampilan yang hebat. Biarkan tubuh berada pada posisi yang baik dan ditopang dengan bantal yang tepat, sehingga merilekskan kulit dan akan mengurangi tekanan yang berlebihan pada titik tertentu. Anda juga dapat menggunakan beberapa matras dekompresi untuk menyebarkan tekanan ke seluruh tubuh daripada fokus pada tempat yang sama. Ekskresi adalah salah satu indikator dari fungsi tubuh kita. Manusia perlu makan untuk hidup dan harus mengeluarkannya. Ekskresi dibagi menjadi dua bagian, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Saluran kemih bekerjasama dengan fungsi peredaran darah, fungsi ginjal, otak, saraf, saluran kemih, endokrin. Buang air kecil bukan hanya bergantung pada baik buruknya ginjal, tetapi sirkulasi yang kurang baik juga akan berpengaruh pada fungsi buang air kecil dan anggota tubuh yang akan mudah mengalami edema. Orang dengan fungsi otak yang buruk tidak dapat merelaksasikan kandung kemih mereka. Dan pasien dengan cedera tulang belakang memiliki masalah dengan kontrol saraf yang menyebabkan tidak dapat buang air kecil secara efektif. Buang air kecil melibatkan banyak kerjasama fungsi tubuh. Dengan buang air besar, kita dapat mengetahui indikator seperti makan, gizi, pencernaan yang baik, daya serap, kekuatan usus, dan kekuatan perut. Ekskresi akan mempengaruhi hubungan sosial dan interpersonal kita. Jika sembarangan buang air besar dan buang air kecil, akan ada kotoran atau sisa kencing di dalam tubuh, yang akan menghasilkan bau yang khas, dan akan mempengaruhi aktivitas dan komunikasi, dan pakaian harus sering diganti. Menurut penelitian, tidak ada cara untuk mengontrol ekskresi dan buang air kecil, karena hal tersebut akan menimbulkan banyak masalah bagi perawat. Perawat akan mengalami kesulitan jika pasien sembarangan buang air besar dan buang air kecil. Di luar negeri, untuk pasien yang tidak dapat mengontrol buang air besar dan buang air kecil, akan menyebabkan kesusahan bagi perawat. Akibatnya, akan menyebabkan rutinitas pasien menjadi berantakan. Karena di malam hari pasien akan bangun untuk ke toilet dan tidur di pagi hari. Selain itu, harga diri pasien juga akan terpengaruhi dan menyebabkan mereka tidak ingin beraktivitas di luar dan merasa bahwa diri mereka salah dan tidak ingin berkomunikasi dengan orang lain. Dan akan mempengaruhi hubungan sosial dan interpersonal dan menyebabkan kesulitan dalam perawatan dan membuat pasien rentan terhadap depresi. Jika seseorang perlu dibantu dalam membersihkan bokongnya, maka akan berdampak besar pada harga dirinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pasien akan menjadi melankolis dan rendah diri. Fungsi ekskresi sangatlah penting. Yang pertama, mari kita membahas pentingnya ekskresi saluran kemih. Sebagian besar produk limbah nitrogen yang dimetabolisme oleh sel tubuh manusia dikeluarkan melalui urin. Fungsi sistem saluran kemih adalah untuk menjaga keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. Saat kandung kemih normal mencapai sekitar 250 cc, akan terjadi refleks buang air kecil dan perasaan ingin ke toilet. Keluaran urian harian orang normal adalah sekitar 1200 hingga 1500 cc. Buang air kecil normal tidak akan menimbulkan rasa sakit dan tidak akan ada sensasi terbakar yang berlebihan. Jumlah buang air kecil per hari sekitar 5-6 kali, dan malam hari hanya cukup sekali. Perhatikan bahwa pengeluaran urin harian tidak boleh kurang dari 500 cc. Sebagai perawat, kita harus bisa membedakan warna urin. Warna urin biasanya kuning muda. Jika warnanya sangat gelap, berarti perlu minum banyak air. Jika warnanya merah, mungkin ada pendarahan pada tubuh. Warna coklat mungkin mengalami infeksi hati. Dan warna hijau mungkin dipengaruhi oleh obat-obatan.
Terkadang warna merah disebabkan oleh makan buah naga merah. Jadi kita harus mengerti dulu apa yang dia makan. Terkadang kuning cerah disebabkan karena mengkonsumsi vitamin B kompleks. Dengan memahami jumlah, warna, dan bau urin, kita dapat mengetahui apakah sistem saluran kemih kita bermasalah atau tidak. Inkontinensia urin adalah penyakit yang umum terjadi pada lansia. Sekitar 30% lansia di rumah dan 50% lansia di institusi mengalami inkontinensia urin. Inkontinensia urin mengacu pada ketidakmampuan tubuh untuk mengeluarkan urin secara volunteer dan tidak keluar saat Anda inginkan, atau keluar saat Anda tidak inginkan. Karena kontrol yang buruk akibat penuaan, kapasitas kandung kemih akan menurun, relaksasi sfinkter uretra, dan akan menyebabkan gangguan fungsi pengeluaran kandung kemih. 30% inkontinensia urin bersifat sementara untuk lansia, seperti kebocoran urin akibat infeksi atau gangguan fiksi akibat operasi. Sembelit dan penyesuaian pengobatan juga dapat menyebabkan inkontinensia urin. Jangan mengira bahwa orang tua yang mengalami inkontinensia urin harus dibungkus dengan popok. 30% darinya bersifat sementara dan dapat dipulihkan. Selain itu, jika para lansia tiba-tiba mengubah lingkungannya dan tinggal di institusi atau keluar untuk tinggal di luar, akan menyebabkan terjadinya inkontinensia urin karena tidak sempat pergi ke toilet. Tidak semua jenis inkontinensia urin bersifat permanen. Masalah buang air kecil yang sering dialami oleh lansia, kita bisa menggunakan 4 gambar ini untuk menjelaskannya. Sudut kiri adalah kandung kemih yang lemah. Kandung kemihnya besar, tetapi tidak dikeluarkan setempat besi. Di sebelah kanan adalah kandung kemih yang terlalu aktif. Selalu ingin buang air kecil jika ada sedikit urin di kandung kemih. Kandungan kemih lansia lemah dan tidak dapat dikeluarkan dengan bersih. Dan kandung kemih yang terlalu aktif akan selalu membuat lansia ingin pergi ke toilet. Banyak lansia yang demensia memiliki kandung kemih yang terlalu aktif. Di bawah ini adalah kandung kemih kecil, tetapi saluran keluar besar, yang termasuk kelemahan sfinkter. Hal ini biasa terjadi pada wanita yang pernah melahirkan banyak anak, karena setelah melahirkan, relaksasi sfinkter tidak dirawat. Sfinkter yang lemah dapat menyebabkan keluarnya urin ketika bersin, batuk. Kanan bawah adalah tipe obstruktif sfinkter, yang sering ditemukan pada pria lanjut usia, karena outletnya terhalang akibat hipertrofi prostat. Karena terhalangnya sfinkter, lansia sering merasa ingin pergi ke toilet dan arian urin berhenti. Untuk lansia, terinfeksi saluran kemih adalah hal yang serius. Tindakan perawatan baginya adalah minum banyak air dan mencoba buang air kecil setiap 2 jam. Minum lebih banyak vitamin C, cranberry, dan jus plum untuk menjaga keasaman urin. Dan perempuan harus menjaga kebersihan perineum dan cara menyeka harus benar untuk menghindari kontaminasi feses, kebukaan uretra. Ketidakmampuan untuk mengeluarkan urin lebih serius daripada kebocoran yang terjadi terus-menerus dan akan mempengaruhi fungsi saluran kemih bagian atas. Dan bagaimana cara menilai retensi urin? Anda bisa merasakan kandung kemih yang membesar dengan menyentuh perut bagian bawah di atas simfisis pubis. Pada keadaan ini, Anda perlu meminta staf perawat untuk melakukan kateterisasi. Dengarkan suara air mengalir untuk merangsang urin keluar dan kemudian buang air kecil. Setelah buang air kecil, periksa apakah masih ada urin yang tersisa. Biasanya, kantong penampung urin naik ke ukuran tertentu. Dan jika tidak ada cara untuk mengosongkan sepenuhnya, segera cari bantuan dari staf medis. Jika kantong penampung urin tidak ada urin, maka kemungkinan selang saluran kemih tersumbat, terlipat, dan penyumbatan selang harus dihilangkan terlebih dahulu. Tindakan perawatan untuk inkontinensia urin adalah dengan mengingatkan pasien, membawanya ke toilet, dan mencegah kerusakan kulit. Atau Anda bisa mengajari pasien untuk menahan kencing sampai celananya terlepas sebelum memulai buang air kecil. Dibutuhkan waktu untuk berlatih agar efektif. Selanjutnya yang saya bicarakan adalah pentingnya buang air besar di toilet.
Kami berharap agar pasien tidak buang air besar di dalam popok. Jika buang air besar dalam popok, akan menyebabkan kerusakan yang hebat pada kulit karena feses lebih merangsang kulit daripada urin. Dalam merawat lansia dalam jangka panjang, kita berharap mereka mempunyai kebiasaan buang air besar di toilet. Mari kita lihat fungsi ekskresi usus. Setelah makanan dicerna, makanan akan mulai diserap di usus kecil. Cairan dan sisa makanan yang tidak terserap akan masuk ke usus besar. Usus besar perlahan-lahan akan mengubah tinja menjadi padat. Jika Anda pernah menjalani operasi usus besar, tinja mungkin tidak berubah menjadi padat. Usus besar menyerap air dan meninggalkan feses padat yang disimpan di kolon sigmoid. Peritasi kolom akan mendorong tinja ke rektum. Setelah mendorong ke rektum, Anda akan merasakan dorongan untuk buang air besar. Otot sphincter interna dan eksterna mengendur. Otot perut berkontraksi, dan feses akan keluar. Berbeda dengan urin, manusia umumnya dilatih untuk mengeluarkan tinja sehari sekali setelah mencapai usia 3 tahun. Kecuali pada keadaan lain, seperti iritasi usus, ekskresi usus dilakukan secara teratur. Mengamati feses yang keluar sangatlah penting. Feses yang normal berwarna coklat kekuningan, lunak, dan berbentuk. Gambar ini menunjukkan tinja granular, tinja berbuntir, tinja panjang, tinja normal, dan tinja abnormal. Sebagai perawat, warna, bentuk, dan evaluasi feses dan urin sangatlah penting. Jika frekuensi dan bentuk buang air besar berubah atau terdapat bau yang tidak normal, ketahuilah bahwa ia mungkin mengalami masalah dengan ususnya. Kami berharap lansia bisa buang air besar di toilet, kloset, ataupun kursi toilet, dan bisa keluar secara alami tanpa bergantung pada obat-obatan dan enema. Jika benar-benar membutuhkan peralatan bantuan, yang pertama adalah perlengkapan perawatan ekskresi. Gambar paling kiri adalah popok ganti, yaitu popok berbentuk celana dan popok yang direkat. Popok perekat digunakan untuk orang yang tidak tahu kapan harus buang air kecil, buang air besar, ataupun diare. Yang kedua adalah untuk orang dengan aktivitas fisik yang terbatas di tempat tidur, menggunakan urinal dan pispot. Di sisi kanan adalah kursi pispot yang dapat digerakkan sedikit, tetapi tidak dapat melangkah terlalu jauh. Sisi paling kiri adalah untuk orang yang sama sekali tidak bisa bangun dari tempat tidur. Gambar di tengah adalah untuk pasien yang bisa duduk. Kateter urin diperlukan bagi mereka yang tidak bisa buang air kecil, dan harap dicatat bahwa kateter ditujukan untuk pasien yang tidak mampu untuk buang air kecil, dan bukan untuk pasien yang ngompol. Yang paling kiri adalah balon air, dan tugasnya adalah berada di dalam kantong kemih. Bagian luar balon air adalah saluran keluar dan ujung lainnya dibagi menjadi pembukaan kateter kemih untuk menampung kantong urin dan pembukaan lainnya di sisi kanan untuk mengisi air ke dalam balon. Buang air besar harus teratur. Jika kurang dari 3 kali atau 1 minggu hanya buang sekali dalam 4-5 hari, maka akan menyebabkan sembelit. Penyebab sembelit biasanya karena kurangnya makanan berserat tinggi untuk lansia dalam jangka yang panjang. Total asupan makanan yang tidak mencukupi, aktivitas yang tidak memadai, fasilitas toilet yang tidak biasa, dan faktor psikologis lainnya, serta pengaruh obat-obatan. Lansia biasanya merasakan perut kembung karena alergi oleh makanan tertentu, misalnya kacang-kacangan, bawang merah, ataupun sayuran. Perawat harus memperhatikan makanan yang bisa membuat perut lansia kembung dan mengurangi asupan makanan tersebut. Untuk lansia dengan perut kembung, pijat perut agar meningkatkan keluarnya gas dari lubang anus. Sembelit terkadang menyatu dengan perut kembung, yaitu kondisi tinja yang kering dan keras. Tindakan yang paling efektif adalah dengan memberikan makanan tinggi serat seperti daun ubi, pepaya, atau ubi. Asupan serat makanan ini membantu memadatkan tinja. Motilitas usus pada lansia relatif lemah. Jika terlalu sedikit makanan padat di usus tidak akan mampu bergerak.
dan memberikan asupan makan berserat tinggi atau senam otot perut untuk meningkatkan kekuatan usus. Feses yang terlalu kering tidak mudah dikeluarkan sehingga harus meningkatkan asupan cairan. Harap dicatat bahwa buang air besar adalah hal yang bisa dilatih. Efek refleks gastrokolon paling baik setelah 15-30 menit sehabis sarapan pagi, dan saat tersebut adalah waktu latihan untuk buang air besar yang efektif. Tindakan perawatan yang untuk sembelit termasuk makan makanan berserat tinggi. Tingkatkan aktivitas. Jika makanan berserat tinggi yang mengandung kalium juga baik, pisang juga dapat secara efektif meningkatkan pergerakan usus. Minumlah air hangat sebelum sarapan untuk merangsang buang air besar, dan ajak orang tua ke toilet saat dia ingin buang air besar. Dan pijat dan kompres panas perut pasien untuk meningkatkan pergerakan usus saat buang air besar, dan juga bisa melakukan senam perut. Masalah klinis lainnya adalah diare. Diare akan berpengaruh pada penyerapan zat gizi. Apabila lansia mengalami diare, kita juga harus memperhatikan apakah ada infeksi lain. Untuk mencegah nyeri di sekitar anus dan kerusakan kulit, jika diare dan konstipasi terjadi secara interaktif, maka disebut sebagai inkontinensia tinja. Pijat perut pasien apabila mengalami inkontinensia tinja untuk membantu buang air besar. Hanya saat lansia dapat dengan teratur pergi ke kamar mandi, inkontinensia tinja dapat berkurang. Saat sistem saraf rusak, kembangkan kembali kebiasaan buang air besar secara perlahan. Jangan gunakan obat pencahar atau enema untuk mengatasi masalah sembelit, karena dapat menyebabkan inkontinensia tinja yang lebih serius. Jika lansia mengalami diare, perhatikan apakah hal tersebut disebabkan oleh konsumsi obat, makanan yang tidak bersih, alergi makanan, atau faktor psikologis. Harus banyak minum air, mengurangi asupan makanan agar perut dapat beristirahat. Lansia harus pergi ke toilet dengan baik, dan saat pergi membutuhkan 4 kekuatan. Kekuatan otot tungkai bawah, kekuatan saraf yang dikendalikan oleh sistem saraf, kekuatan ekskresi yang dapat dikeluarkan pada waktu yang tepat, dan terakhir adalah lingkungan harus mendukung. Untuk menilai pasien pergi ke toilet, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami kebiasaan buang air pasien. Dalam seminggu terakhir, berapa kali pasien ke toilet? Dan dibagi menjadi kemandirian penuh, sedikit bantuan, membutuhkan bantuan, dan tidak dapat melakukannya sendiri. Jika pasien dapat mengekspresikan ingin buang air kecil dan buang air besar ke toilet, maka pasien tersebut dapat dilatih dan harus dilatih untuk tidak buang air kecil sebelum melepaskan celana. Penilaian mobilitas, lansia harus dapat pergi ke toilet sendiri dan harus bisa berdiri dan duduk dengan seimbang. Dengan begitu, pasien tidak membahayakan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah kemampuan kognitif. Selanjutnya adalah ekskresi. Perlu dilakukan evaluasi secara frekuensi dan jumlah inkontinensia, dan apakah ada cara untuk melakukannya dengan bersih. Berapa perbandingan buang air kecil siang dan malam hari? Berapa kali pasien buang air besar dalam seminggu? Dan apakah pernah melakukan operasi? Dan apakah ada perubahan struktur? Semua hal itu perlu dinilai. Selanjutnya adalah pengendalian saraf, termasuk fungsi kognitif, apakah mampu untuk buang air di toilet. Apakah sistem sensoriknya dapat melihat toilet dan masih berfungsi dengan baik? Apakah sistem saraf tepi berfungsi normal, terutama di ujung saraf? Apakah lubang anus yang mengontrol tinja dan saraf yang mengontrol buang air kecil rusak? Jika saraf tepi rusak, kontrol terhadap buang air kecil akan rusak. Yang terakhir adalah lingkungan. Para lansia pasti akan mengalami penurunan fungsi fisik seiring bertambahnya usia. Melalui desain yang tepat, seperti desain kamar mandi dan penggunaan alat bantu, lansia dapat menggunakan alat bantu untuk pergi ke toilet dan menyelesaikan urusannya di dalam. Pemahaman perawat juga penting, seperti apakah pasien boleh berdiri atau duduk saat mengganti popok, atau harus berbaring untuk menggantinya. Dalam gambar tersebut, kita dapat melihat alat bantu pegangan tangan yang dapat membuat lansia berdiri saat mengganti popok dan setelah diganti bisa langsung dibersihkan dengan bersih. Dan perawat membantu mengganti popok dari belakang. Hal ini sangat sering terjadi di Jepang.
Jika kita membiarkan lansia untuk berbaring sewaktu mengganti popok, setelah menggantinya, lansia mungkin tidak ingin berdiri dan ingin tidur, dan akan berdampak besar pada mobilitasnya. Dengan mendesain lingkungan dan pemilihan alat bantu sesuai dengan kebutuhan pasien. Apa yang dimaksud dengan pemilihan alat bantu? Misalnya, apa yang dibutuhkan pasien saat duduk di toilet, seperti celana rehabilitas daripada popok berperakat. Jika pasien berdiri atau duduk, maka harus menggunakan celana rehabilitas dan bisa menambah harga diri pasien. Cara menggunakan celana rehabilitas, pasien memegang pegangan tangan dengan kedua tangan. Perawat berdiri di belakang pasien dan membantu pasien menurunkan celana. Dan meminta pasien untuk menurunkan popok di bagian depan, dan perawat membantu melepasnya. Kemudian, kenakan popok baru dan sesuaikan dengan posisi pasien agar nyaman. Masukkan 2 jari untuk mengecek lebar popok. Popok ini memiliki lubang di bagian depan yang memungkinkan pasien pria untuk buang air kecil sendiri. Pernafasan adalah mekanisme yang paling penting secara fisiologis. Pernafasan adalah proses pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan. Dengan bernafas, oksigen akan masuk dan karbon dioksida akan keluar, dan merupakan proses metabolisme yang penting. Proses pernafasan manusia melewati 3 proses yang saling berhubungan. Pernafasan paru-paru disebut respirasi eksternal. Pertukaran gas diangkut dalam darah dan kemudian diangkut ke jaringan untuk pertukaran gas yang disebut respirasi internal. Ini adalah 3 bagian dari sistem pernafasan, yaitu pernafasan eksternal, proses transportasi, dan pernafasan internal. Setelah proses ventilasi di paru-paru, oksigen akan masuk dan karbon dioksida keluar dari sirkulasi darah. Setelah diubah sekali lagi di perfusi jaringan, oksigen akan masuk dan karbon dioksida akan keluar. Pernafasan yang baik tidak hanya mempunyai paru-paru yang baik, tetapi juga sirkulasi darah yang baik dan perfusi jaringan agar dapat bernafas dengan baik. Faktor yang mempengaruhi ventilasi termasuk korteks cerebral, stimulus kimiawi, usia, jenis kelamin, dan tekanan darah. Di korteks cerebral, otak sebagai pusat pernafasan, dan pusat pernafasan mengontrol kecepatan pernafasan kita. Biasanya, pernafasan normal tidak dikontrol oleh otak dan dilakukan secara spontan. Saat Anda gugup, pernafasan akan menjadi lebih cepat dan terhubung dengan pusat pernafasan. Stimulus kimiawi adalah ketika kandungan karbon dioksida tinggi dan tanpa disadari akan menyebabkan pernafasan lebih cepat. Jika kandungan oksigen terlalu tinggi, pernafasan akan melambat. Laju pernafasan pelari biasanya lebih lambat dari orang normal, karena setiap volume pernafasan akan menjadi lebih tinggi. Respirasi menurun secara bertahap seiring bertambahnya usia, dan umumnya laju pernafasan wanita akan lebih tinggi daripada pria. Saat tekanan darah naik, aliran darah menjadi lebih banyak, dan pernafasan menjadi lebih lambat. Saat tekanan darah turun, laju pernafasan menjadi lebih cepat. Lalu ada suhu, penyakit, nyeri, pengobatan, suasana hati, dan aktivitas yang semuanya mempengaruhi pernafasan. Suhu tubuh akan menjadi lebih tinggi, dan laju nafas akan menjadi lebih cepat. Saat dan kondisi panas, nafas akan menjadi lebih cepat, dan penyakit juga akan mempengaruhi laju pernafasan. Rasa sakit juga akan mempengaruhi laju pernafasan. Tetapi, saat merasakan rasa sakit yang tajam, pernafasan dapat berhenti, karena rasa sakit yang begitu tajam dapat mengakibatkan pasien takut bergerak. Obat-obatan dan penenang dapat memperlambat laju pernafasan, dan beberapa kardiotonik dapat merangsang laju pernafasan. Tanda pertama gangguan pernafasan adalah kulit ataupun membran mukosa menjadi pucat dan sianotik. Kulitnya lembab dan lengket, hitam atau pucat, dengan jari tabu dan terlihat berbeda dari orang biasa. Sesak nafas dan sulit bernafas dapat menyebabkan pernafasan cuping hidung. Dibutuhkan otot leher dan perut untuk bernafas, terutama dalam kasus penyakit paru obstruktif. Anda akan menemukan bahwa pasien menggunakan pernafasan cuping hidung.
dan otot leher akan sedikit terlebih jelas, karena pasien perlu mengandalkan otot bantu untuk bernafas. Kesulitan bernafas saat berbaring dan duduk akan menyebabkan tubuh mudah merasa lelah atau bernafas berdahak. Yang paling dikatakuti adalah perubahan kesadaran. Disfungsi pernafasan bisa dengan mudah menyebabkan perubahan kesadaran, maka harus diberi perhatian khusus. Bagaimana cara menjaga jalan pernafasan tetap terbuka dan memberikan aktivitas yang cukup? Manusia memiliki mekanisme ekspektoran. Ketika bangun dan berjalan-jalan, mereka akan mengeluarkan dahak, dan dahak biasanya keluar dari mulut kita. Selama ada cukup cairan, dahak bisa diencerkan dan dibuang. Jika ada lansia yang berbaring dalam waktu yang lama, maka perawat harus membalikkan badannya dan memukul dengan pelan punggungnya. Balikan badan secara teratur dan gunakan posisi menyamping untuk memungkinkan sekret mengalir keluar. Hindari juga makanan dingin, agar tidak mengiritasi tenggorokan dan menyebabkan batuk parah. Bab ini mencakup pemberian makan selang nasogastrik dan gastrostomi. Kenapa manusia membutuhkan makan? Makanan harus masuk dan keluar dari tubuh. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Makanan mengandung nutrisi yang diperlukan untuk menopang kehidupan dan dapat dibagi menjadi 6 kategori. Gula, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Untuk menjaga fungsi berbagai organ dan jaringan tubuh dibutuhkan berbagai zat gizi. Nutrisi yang tepat dapat berkontribusi pada kesehatan dan mencegah penyakit. Gizi yang tidak sesuai meliputi gizi lebih, gizi kurang, dan gizi tidak seimbang. Bagaimana cara mengevaluasi status gizi? Yang paling umum digunakan adalah indeks massa tubuh (BMI), yang dihitung dengan membagi berat badan dengan tinggi badan, dan setelah dihitung berkisar pada 18 hingga 24. Sedikit kurus antara 18,5 dan 20, terlalu kurus antara 16 sampai 18,5, sedikit berlemak antara 24 dan 26,9, dan kelebihan berat badan di atas dari 27. Berat dan tinggi badan pasien perawatan jangka panjang mungkin tidak terlalu akurat, sehingga tersedia metode untuk mengukur lingkar lengan atas. Bagian tengah lingkar lengan atas kurang dari 23 cm, menandakan nutrisi yang kurang. Untuk bed rest jangka panjang, dilakukan pengukuran lingkar lengan atas bagian tengah. Kuatnya rambut dan sehatnya kulit menandakan gizi yang baik. Apabila ke rumah sakit untuk mengecek kadar gula darah, maka akan terlihat hasilnya. Tujuan perawatan kebutuhan nutrisi adalah untuk memahami preferensi makanan pasien dan mengatur lingkungan makanannya. Biasanya, pasien sangat peduli pada tempat di mana mereka makan setiap hari. Plating makanan dan kelezatan makanan adalah hal yang sangat penting. Jangan mencampurkan semua makanan dalam satu piring. Ini membuat orang yang melihat menjadi tidak ingin makan. Kurangi ketidaknyamanan fisik saat makan. Atur posisi makan. Lakukan oral hygiene terlebih dahulu. Lakukan senam mulut untuk merangsang liur dan menambah nafsu makan. Panca indera juga merangsang tubuh. Jadi, apakah makanan tersebut haram atau tidak juga termasuk hal yang penting. Berikan waktu yang cukup dan jangan terburu-buru memberi makan pasien, karena akan menyebabkan gangguan pencernaan. Suapan makanan pertama akan mengeluarkan cairan lambung sebelum diserap. Pemberian makan terlalu cepat akan membuat lansia tidak bisa mencerna dengan baik. Waktu yang cukup harus diberikan untuk pemberian selang nasogastrik. Saat makan dari mulut, gunakan posisi setengah duduk. Anjurkan duduk saat makan. Hati-hati tersedak saat menelan, dan jangan mendesak pasien. Para lansia akan menahan makanan di mulutnya dalam waktu yang lama karena stroke dan hal lainnya. Jadi, Anda harus mengingatkan mereka. Pemberian makan melalui selang nasogastrik harus memperhatikan kesegaran makanan. Umumnya, suhu ruangan tidak boleh lebih dari 2 jam atau suhu tidak boleh terlalu tinggi. Makanan yang dikonsumsi pasien sebaiknya lebih banyak biji-bijian dan bukan gula rafinasi.
Daripada makan nasi putih halus, lebih baik diubah menjadi beras merah. Konsumsi banyak kalsium dan lebih banyak serat. Minum lebih banyak air. Kurangi gula, garam, dan minyak. Kurangi intake minuman alkohol pasien. Pasien yang tidak bisa makan lewat mulut, kesulitan menelan, stroke, atau koma, harus dipasang selang nasogastrik untuk pemberian makan guna menjaga nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Perawatan selang nasogastrik yang buruk dapat menyebabkan kerusakan pada kulit dan membran mukosa hidung, pneumonia, dan masalah gastrointestinal, atau selang terjatuh saat ditarik keluar yang dapat membahayakan pasien. Perhatikan juga letak selang agar tidak bergerak saat memberi makan pasien. Perawat harus mengingat letak selang nasogastrik dan ingat titik potong di mana posisi selang nasogastrik ke setiap grip dan membuat catatan. Makanan yang disuntikan ke perut melalui hidung disebut makanan selang nasogastrik. Perawatan tabung nasogastrik adalah pembersihan mulut pasien setiap hari. Jangan berpikir bahwa makanan masuk dari hidung sehingga tidak membersihkan mulut pasien. Benda asing dapat mempengaruhi nafsu makan dan pola makan secara keseluruhan, dan dengan mudah dapat menyebabkan radang paru. Sebelum dan sesudah makan, atau pada pagi dan sore hari, bersihkan mulut pasien dengan kapas dan basahi air. Pasien yang sadar dan kooperatif bisa membersihkannya dengan sikat gigi. Sebelum memberi makan, Anda harus mengingat untuk meninggikan kepala tempat tidur, mengisi selang dengan 20 cc air hangat terlebih dahulu, dan mulai memberi makan setelah tidak ada masalah. Setelah diberi makan, tabung harus dibilas secara menyeluruh dengan 20-30 cc air hangat. Jika tabung nasogastrik tersisa makanan, maka akan mudah tercium bau yang tidak sedap dan kerusakan sehingga menyebabkan radang pada saluran pencernaan. Dan ganti selotip setiap hari. Perhatikan apakah mukosa hidung rusak. Putar selang nasogastrik ke arah 90 derajat, seperempat lingkaran. Jangan menempelkan selang pada posisi yang sama lagi. Ganti sisi kiri dan kanan secara bergantian. Saat memperbaiki, periksa apakah mukosa hidung rusak. Gerakan sedikit untuk mencegah keluarnya selang nasogastrik yang dapat melukai perut. Pemberian stoma cocok untuk orang dengan gangguan saluran pencernaan atau kesulitan menelan. Kami sekarang mendorong perawat yang merawat pasien dalam perawatan jangka panjang untuk menggunakan stoma dan mengurangi penggunaan selang nasogastrik dan menggunakan gastrostomi. Karena gastrostomi tidak rentan terhadap pneumonia aspirasi seperti setelah pemberian selang nasogastrik. Anda harus tetap duduk selama 30 menit. Apabila tidak duduk, akan menyebabkan kesulitan dan pneumonia aspirasi. Oleh karena itu, gastrostomi dapat mengurangi masalah itu. Operasi stoma pada perut dan jejunum yang terhubung ke bagian luar perut tidak akan menyebabkan perbedaan pada penampilan pasien, dan hidung tidak akan rusak. Tujuan pemberian makan gastrostomi adalah untuk memberikan nutrisi yang cukup kepada individu. Juga memberikan tambahan nutrisi pada tubuh, misalnya memberikan suplemen tambahan pada saat sebelum dan sesudah operasi. Terakhir, ada pasien kanker stadium terminal yang mengidap kanker di mulut kerongkongan, sehingga dia tidak bisa makan. Maka dapat digunakan gastrostomi untuk memberikan nutrisi yang cukup pada tubuh. Tidak peduli apakah itu selang nasogastrik atau selang gastrostomi, pastikan posisi selang benar. Pastikan skala dan apakah pencernaan pasien baik atau tidak. Berapa banyak isi perut yang tersisa. Pastikan posisinya benar. Hal yang perlu diperhatikan saat pemberian makan gastrostomi. Yang pertama, memeriksa situasi di sekitar stoma. Apakah ada kebocoran? Dan perlu membersihkan sekitar gastrostomi dan pastikan kontraksi lambung lancar. Kecepatan makan harus lambat. Jika perut kembung, mual, muntah, atau kram perut terjadi saat pemberian makan, maka harus segera dihentikan. Jika tidak merasa nyaman pada perut, maka harus segera diberhentikan. Karena gastrostomi terhubung dengan lambung, maka asam lambung akan diproduksi.
Harap tutup gastrostomi jika tidak digunakan. Jika tidak, maka asam lambung akan keluar. Jika ada kebocoran makanan dari luka stoma, segera hentikan pemberian makan dan buka mulut selang makanan untuk drainase alami dan segera ke rumah sakit untuk perawatan. Hal yang perlu diperhatikan saat perawatan tabung nasogastrik. Tabung harus dilindungi dari tertekan, terputar, atau tertarik keluar. Saat mengganti selang akan terjadi batuk, karena angin akan masuk ke dalam tubuh, dan dengarkan apakah perut ada suara. Jika Anda mengalami ketidaknyamanan gastrointestinal, segera hentikan pemberian makan. Perhatikan asupan air sebelum dan sesudah pemberian makan. Bila air kurang, terutama penderita demam atau diare, harus diberi lebih banyak air. Jika tidak, dapat menyebabkan koma. Jika pasien tidak sadar atau gelisah, perhatian harus diberikan untuk mencegah tabung ditarik keluar. Dan jika perlu, bisa menahan tangan pasien. Setelah selang dilepas, Anda harus tetap berhubungan dengan perawat rumah bila terjadi masalah. Jika dirasa tidak mudah untuk disuntikan, namun posisinya tepat, Anda bisa memutar sedikit selang dan meremasnya. Gunakan selang kosong untuk memberi makan, agar selang tidak terhalang. Jika makanan tidak bisa keluar, Anda bisa menarik selang keluar masuk. Namun, Anda harus ingat untuk kembalikan ke posisi semula. Jika masih tidak berhasil, silakan minta perawat untuk menanganinya. Karena gastrostomi terhubung dengan lambung, perlu diperhatikan bahwa jarum kosong yang digunakan untuk memberi makan tidak boleh dibiarkan kosong. Jika tidak, perut akan kembung. Catat beberapa masalah selang. Jika perut kram atau diare, harus segera kembali ke klinik. Jika kulit di dekat stoma memerah, bengkak, panas, atau nyeri, atau jika ada cairan lambung yang meluap, Anda harus kembali ke rumah sakit untuk perawatan. Berhati-hatilah dengan bagian ini.